warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat bisa hadir di masjid ini, kemudian kita belajar tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pagi ini keadaannya sedang mati lampu, alhamdulillah di masjid ini punya genset, dan itu sudah nikmat-nikmat yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam bab yang baru ini kita masuk hadis pertama tentang muraqabatullah. Hadis yang ke-61 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya panjang, tapi kita potong kemudian kita jelaskan. Hadis ini menjelaskan dan bersumber dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Umar mengatakan bahwa dahulu ketika kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat sedang berkumpul bersama Nabi, lalu datanglah laki-laki yang syadidu bayadith thiyabi, laki-laki yang menggunakan baju yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Laki-laki ini yang tiba-tiba muncul, tidak ada yang kenal dan tidak ada bekas perjalanan dari tubuhnya. Kalau di zaman dulu kalau ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba datang, pasti orang jauh, dan ada nampak bajunya kotor, rambutnya lusuh. Ini akan nampak karena bekas perjalanan, karena naik kuda, naik unta akan kotor. Tapi ini tidak. Ada orang baru tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul, bajunya bersih, rambutnya hitam, rapi, tiba-tiba muncul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendatangi majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian laki-laki yang menggunakan baju putih, kemudian rambutnya hitam, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira sedang duduk seperti duduk di antara dua sujud, duduk di dalam salat. Lututnya laki-laki ini ditempelkan kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya diletakkan, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, diletakkan di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
di lanjutan hadisnya dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Di potongan hadis yang pertama ini kita jelaskan pada pertemuan kali ini, nanti rukun Islam, rukun iman dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Jadi yang pertama, kita lihat kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasul ketika di rumah, Aisyah menceritakan di dalam banyak hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Qalat kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Aisyah menjawab ketika ditanya oleh sahabat-sahabat perempuan yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di rumahnya, kana fi mihnati ahlihi. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya, membantu kesibukan istrinya di rumahnya. Ketika datang waktu salat, qama ila shalah, kemudian beliau berdiri, kemudian berangkat ke masjid untuk salat. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dikatakan Aisyah menceritakan fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Ketika di rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit bajunya dan mengangkat air sendiri. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ketika di rumah, beliau menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, ngobrol dengan istrinya, membantu pekerjaan istrinya di rumah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau keluar rumah, kegiatannya juga semuanya bermanfaat. Ada yang sakit, beliau jenguk, ada kerabat yang belum dia kunjungi, membantu orang yang butuh bantuan, memberikan makan, menasehati sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika berkumpul jagongan, duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, yang diomongin juga masalah akhirat, masalah agama, masalah yang baik-baik, masalah tentang nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Maka semua waktu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika berkumpul jagongan bersama sahabat, itu omongannya omongan yang baik-baik, omongannya yang bermanfaat. Tidak seperti kita yang suka menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, padahal sesuatu yang paling berharga adalah waktu atau kesempatan ini. Mahal sebenarnya, tapi kita menganggapnya waktu ini adalah hal yang remeh, hal yang murah. Kita meremehkan waktu. Gak apa-apa kita jagongan, kita ngobrol, tapi yang diobrolkan adalah masalah-masalah kebaikan. Gak apa-apa. Mengingat kematian misalkan, ngobrol-ngobrol, bahas ilmu, ngobrol-ngobrol, bahas hadis. Harus ada manfaat ketika kita duduk bersama sahabat-sahabat kita. Maka waktu itu adalah hal yang mahal. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun misalkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika kematian itu datang kepada orang-orang, kepada manusia, maka manusia mengatakan, rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal saleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Minta dikembalikan waktu, minta waktu lagi kepada Allah untuk mengerjakan amal saleh. Bukan minta waktu, ya Allah, saya kurang menikmati kehidupan saya dengan istri saya. Minta waktu, ya Allah, saya kepingin makan makanan enak. Enggak, tapi minta waktu untuk beramal saleh. Maka kita semua yang hidup ini ketika mati nanti pasti akan menyesali waktu-waktu yang kita buang percuma, waktu-waktu yang kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Pasti kita semua akan menyesali itu. Maka manfaatkan waktu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau habiskan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat semuanya. Kemudian yang kedua, pelajaran atau faidah dari potongan hadis ini adalah malaikat Jibril
Jadi yang datang berupa atau merubah bentuknya menjadi laki-laki yang pakai baju putih, rambutnya hitam, ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ketika datang ke majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbentuk manusia yang bajunya bersih, rambutnya bersih. Ini kata para ulama ada hikmah yang tersirat di belakangnya. Ada pelajaran yang bagus ketika Jibril mendatangi majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adab ketika mendatangi majelis ilmu. Ketika kita mendatangi majelis yang di situ mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita datang ke majelis ilmu, jangan kemudian pakai dengan pakaian seadanya atau menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas. Ini kurang beradab. Maka lihat kisah dari Sofiyah binti Maimunah, ibunya Imam Ahmad ya. Sofiyah binti Maimunah ini masih muda, suaminya itu masih muda, meninggal ketika umur 30 tahun. Suaminya masih muda, meninggal, punya anak satu. Suaminya meninggal, Sofiyah masih umur di bawah 30 tahun, tapi dia enggan untuk menikah lagi, gak mau nikah lagi, masih lekoran, masih 20 tahun ke atas, di bawah 30 tahun. Sofiyah binti Maimunah ini tidak mau nikah lagi. Dia mau fokus untuk mendidik anaknya. Apa yang dilakukan? Setiap pagi sebelum subuh dia bangun, kemudian dia ambil air, kemudian dia panaskan air, kemudian setelah subuh datang, sebelum waktu subuh datang, dia mandikan anaknya. Dimandikan pakai air hangat, karena memang di Baghdad di zaman itu adalah sangat dingin sekali suhunya. Dimandikan dengan air hangat, kemudian diambilkan pakaian terbaiknya. Ini anak masih kecil. Diambilkan baju terbaik, baju yang paling bagus, kemudian diantarkan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh sama Sofiyah binti Maimunah, sama ibunya. Diantarkan sampai di masjid, sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk di masjid. Majelis ilmunya para ulama kan banyak, langsung dia duduk belajar agama di masjid, ditungguin sama ibunya sampai selesai, kemudian baru dibawa pulang anaknya. Setiap pagi itu lakukan oleh Sofiyah binti Maimunah. Akhirnya apa? Besarnya menjadi imam ahli ilmu. Kita tahu Imam Ahmad ini umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Ketika dewasa dia menjadi ahli hadis. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Maka lihat bagaimana Sofiyah binti Maimunah mengajarkan Imam Ahmad ketika datang ke masjid, mendatangi majelis ilmu, datang untuk sholat, dia gunakan pakaian-pakaian terbaik. Dan ini termasuk adab ketika kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu yang pertama, bisa menghabiskan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan, bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita istiqamah untuk hadir di majelis ilmu, kemudian kita bisa memperhatikan adab-adab ketika menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan materi selanjutnya, lanjutan dari hadis ini, insyaallah akan dibahas di pertemuan Riyadhus Shalihin selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.